Yesus Kristus, pencipta langit bumi dan segala isinya, menyertai jemaat Tuhan dari awal sampai pada akhirnya dalam ibadah di Indonesia saat ini. Bapak Saudari kami Tuhan, sehingga kami saat ini ada dalam rumah Tuhan, kami ada dalam hadirat Tuhan, kami ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang gembalakan kami sampai saat ini, sehingga kami bisa ada sebagaimana yang kami ada. Semua ini kasih Tuhan, semua ini anugerah Tuhan, semua ini adalah bentuk nyata penggembalaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai, Tuhan melengkapi setiap hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Lengkapi dengan hikmat marifat Tuhan, lengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kepemimpinan setiap hamba Tuhan saat ini, baik yang memimpin kami di dalam memuji menyembah Tuhan, yang menyampaikan kepada Tuhan, yang memainkan alat musik, semua yang ambil bagian pelayanan saat ini, Tuhan pakai dengan luar biasa saat ini, menjadi berkat untuk jemaat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang masih dalam perjalanan saat ini, Tuhan pimpin sertai, tibahkan dengan tidak kurang satu apapun, sehingga kami dapat bersama-sama di dalam memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kami tidak izinkan kuasa-kuasa jahat, roh-roh iblis ambil bagian sekecil apapun dalam ibadah ini. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang berkarya pagi ini. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kita semua katakan amin. Pengangkatan orang-orang percaya, barang-barang semua terbang ke surga. Dan yang tertinggal hanya mereka yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada pembacaan kita. Kita melihat di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Yesus Kristus dikatakan di sini, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani semua orang, bahkan melayani sampai mati di kayu salib. Itulah tujuan kedatangannya, untuk mati di kayu salib dan menebus kita dari kematian. Kita mungkin tidak mempunyai kekayaan, uangnya banyak di bank, kita tidak mempunyai rumah dan segalanya, tetapi kita hanya bisa mewariskan ilmu kepada anak-anak. Hanya itu yang bisa kita berikan dengan menyekolahkan mereka. Amin, orang tua. Karena kita tidak punya harta kekayaan. Kalaupun punya, banyak kali harta kekayaan itu mampu menghancurkan kehidupan anak-anak. Saya pernah melihat orang tua yang kaya raya, mempunyai anak banyak, dan kekayaan ketika dia meninggal dunia, dia harus mewariskan harta kekayaan kepada anak-anak, tapi dia belum sempat membaginya dan belum sempat membuat surat pembagian kepada anak. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi anak-anak itu berantem, yang terjadi anak itu saling membenci, bahkan ada saling bunuh. Artinya wariskanlah warisan rohani, wariskanlah ilmu pada anak-anak. Karena kalau harta itu
banyak kali menghancurkan kehidupan anak-anak. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, jika kita diwariskan harta dari orang tua, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di sini, seorang ibu yang baik, dia memikirkan masa depan anak-anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus. Ini yang paling enak, penting bagi orang tua. Dia datang kepada Yesus. Siapa ibu itu? Tidak disebutkan namanya, tetapi dia itu adalah istri dari Zebedeus, seorang nelayan, bekerja sebagai seorang nelayan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, suaminya Zebedeus. Anaknya siapa? Tahu anaknya siapa? Baca judulnya. Anaknya Yakobus dan Yohanes yang menjadi murid Tuhan Yesus. Halo? Ya? Yakobus dan Yohanes dibawa oleh ibunya datang kepada Yesus. Kalau pagi ini ada pasangan suami istri yang membawa anaknya untuk diserahkan kepada Yesus. Ya. Apa tujuan menyerahkan anak kepada Yesus? Membawa anak dan menyerahkan kepada Yesus untuk dijaga, untuk dipelihara, dan kita percaya bahwa anak ini bukan milik orang tua, bukan milik kita, tetapi miliknya Tuhan. Kita menyerahkannya, masa pertumbuhannya, masa hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Kita serahkan anak kita kepada Tuhan, dalam lindungan Tuhan dia selama hidupnya. Ya, dan kita tentunya sebagai orang tua berharap bahwa Tuhan memberikan masa depan yang diberkati bagi anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan. Dalam doanya, dia doanya panjang sekali, tapi yang dia sebutin anak-anaknya 7 orang, namanya disebutin, satu-satu diberkati, dan cucunya belasan orang, puluhan, 7 orang punya anak-anak ya. Dia sebutin semua. Ada nama saya di situ, disebutin semua, satu-satu disebutin. Ya, dia minta yang terbaik semua yang diminta oleh Oma. Begitu juga dengan mama saya. Kalau saya dengar mama saya berdoa, yang disebutin anak-anaknya. Siang malam anak-anak yang didoakan. Dan seperti itu terjadi pada saya. Tidak ada nama saya tidak disebutkan dalam doa. Saya baru merasa, oh iya ya, nggak pernah dilupakan namanya. Bagaimana ibu bapak dalam doamu? Apakah kalian melewatkan nama anak kamu? Enggak ya. Setiap saat doa anak-anak itu. Berani pelajaran penting untuk kehidupan murid-muridnya yang dapat kita contohi. Saudara lihat itu di dalam ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi seorang hamba. Ini satu pelajaran rohani, jawaban Tuhan kepada ibu Yakobus dan Yohanes, jawaban Tuhan kepada murid-murid yang ada pada waktu itu. Karena saya lihat semuanya sedang mengkhawatirkan masa depan, dan mereka tahu tentang pengajaran Yesus, bahwa ternyata Yesus mengajarkan bahwa akan datang suatu hari kelak aku akan turun menjadi raja di muka bumi ini. Itulah yang kita sedang tunggu, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, 1000. Di mana itu terjadi setelah pengangkatan orang percaya. Yesus Kristus dikatakan dalam kitab Wahyu, Yesus Kristus akan datang bersama dengan orang yang percaya untuk memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu manusia hidup damai. Oleh sebab itu dinamakan 1000 tahun damai. Ini dia. Kerajaan tersiksa karena mereka harus menuruti hukum Tuhan. Yang biasa
bertanya-tanya sama Pak Gembala. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. beraktivitas. Biarlah firman Allah itu berkuasa bagi mereka. Tuhan berkati jemaatmu satu persatu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena seringkali iblis mau menghancurkan dan mencuri kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi hamba-Mu sebagai hamba yang diurapi oleh Tuhan, hamba lumpuhkan roh-roh jahat itu di dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mencuri kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan Tuhan berikan kebahagiaan bagi setiap keluarga rumah tangga jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagalah hati mereka sehingga mereka takut akan Tuhan. Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka hormat kepada orang tua. Tuhan, tolong mampukan sidang jemaat-Mu untuk hidup dengan firman Allah, hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba akan berhenti dalam penyampaian firman Allah pagi ini. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang akan meneruskan firman-Mu ini mengingatkan kepada seluruh jemaat dalam setiap aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.